Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali berjumpa dalam kajian setelah tarawih ini. Kalau dari segi waktu sangat gak enak ya. Wis warek bubar traweh wayahe merem masih disuruh ngaji. Ala kulli hal ikhwati fillah, maka materi kali ini coba anak kasih sirah perjalanan Nabi SAW. Siapa tahu ngantuknya mendingan. Kita akan meneladani perjalanan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim pada perang pertama kali umat kaum muslimin, umat Islam, yaitu adalah perang Badar. Karena ini adalah mumpung bulan Ramadan. Jadi kurang lebihnya tepat 1400, sekarang 43 ya. 1443. Berarti 1441 tahun yang lalu kejadian perang Badar. Pada 2 Hijriyah. Di tahun pertama bulan Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin. Sebelumnya puasa itu ya belum ada diwajibkan sebulan full. Ada beberapa puasa-puasa yang diwajibkan seperti Ayyamul Bait, atau dalam 1 bulan harus ada puasa. Gak ditentukan untuk bulan Ramadan. Nah, untuk pertama kali bulan Ramadan diwajibkan itu adalah di tahun Hijriah kedua. Perang Badar ini dimulai karena ya kita tahu kondisinya memang dalam keadaan nggak damai antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy ketika itu. Rasulullah mendengar perjalanan dagang, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa harta benda milik kafir Quraisy. Kurang lebihnya ada 1000 onta berisikan semua kebutuhan hidup orang-orang Mekah, semua kekayaan kota Mekah. Sedikit pengenalan tentang tempat Mekah ini. Mekah itu adalah di waktu itu sebagai pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Maksudnya khususnya di Hijaz dan Najd. Najd dan Hijaz itu wilayah Mekah, Madinah, Riyadh, ya padang pasir itulah. Nah, itu pusatnya di Mekah karena memang tempatnya orang berkumpul setiap tahunnya di musim haji. Maka dengan kafilah dagang ini yang akan menjadi barang dijual di Mekah, tentunya nilainya sangat tinggi. Ada kabar juga Abu Sufyan kurang lebihnya membawa 50.000 dinar. Kurang lebihnya 1 dinar ini kalau Anda pernah iseng-iseng hitung kurang lebih 4.100.000 sampai 4.200.000 1 dinar. Abu Sufyan membawa 50.000 dinar. Duit kabeh itu. Cuman dikawal 70 orang. Ya karena ini cuman kafilah dagang. Kafilah dagang itu dikasih pasukan cuman untuk jaga kalau ada perampok ya. Perampok itu kan paling ya cuma 10 orang, 20 orang. 70 orang nanganin lah. Atau kalau ada binatang buas, 70 orang cukup lah. Tapi mereka enggak mengantisipasi kemungkinan Rasulullah SAW akan menghadang. Kalau kita melihat peta ya, posisinya dari antum melihat anak petanya berarti di sini ya. Itu Syam, tempat kafir Quraisy berdagang, itu di atas. Madinah itu di tengah-tengah antara Syam dan Mekah. Mekah itu ada di sebelah sini. Antum bayangkan dari posisi ini ya. Sebelah sininya adalah Mesir. Jadi Jazirah Arab seperti ini ya. Nah, ini pesisir, Madinah di sini, Mekah di sini, nah Syam di atas. Otomatis mereka kalau turun lurus ngelewatin kota Madinah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka selalu dulunya itu mampir ke Madinah, Yathrib dulu. Mereka belanja dulu, istirahat, bermalam sepekan 2 pekan, numpang Indomaret lah. Nah, ketika Madinah diambil alih sama Rasulullah, mereka tidak punya pilihan lain selain ya langsung bablas dari Syam langsung ke Mekah. Ketika pasukan sudah mendekati, kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah mendekati wilayah-wilayah Badr, ketika itu wilayah Badr belum masuk Madinah. Hari ini sudah masuk ke provinsi Madinah. Emang jaraknya jauh, kurang lebih 300 km. 300 berarti perjalanan 2 jam lah kalau di Saudi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru para sahabatnya, ayo siap-siap, kita waktunya cari ghanimah. Karena ini sah di masa-masa perang, ikhwati fillah, mengambil ghanimah itu adalah hal yang sah. Jangan disamakan apa yang dilakukan Rasulullah ini dengan sikap merampok. Atau jangan juga kisah Rasulullah ini digunakan hujah sebagai orang-orang kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Mereka berdalih, oh ini negeri non muslim, mereka kemudian asal main ambil barang. Bukan seperti ini. Statusnya adalah kaum yang dipimpin oleh Rasulullah dengan kaum yang akan dirampas adalah masih terlibat perang. Mereka adalah kafir harbi, bukan kafir yang gak ada urusan sama kita dalam hal urusan peperangan dan tidak terlibat dalam pertempuran. Mereka juga tidak menyerang kita dan sebagainya. Bahkan Rasulullah terakhir adalah berjumpa dengan mereka, Rasulullah diusir, hampir dibunuh. Maka kemudian Rasulullah menyeru para sahabatnya, hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad, ayo kita ambil kafilah dagang milik Abu Sufyan. Termasuk di antara syarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah khusus untuk para pasukan yang sudah ada kendaraan, sudah punya kendaraan siap. Dengan artian, kalau pemilik kendaraan tapi kendaraannya sedang dibawa sama pengembalanya, kebiasaan orang Arab, mereka ke pelosok membawa kambingnya. Kayak contohnya kalau antum tinggal di Sempu, antum ke sawah-sawahnya itu nitipkan kepada gembala kendaraan antum untuk dirawat, dan itu cukup jauh. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang punya kendaraan dan tidak hadir, nggak usah ikut, hanya khusus yang ada kendaraannya aja. Jadi dia lagi bawa kendaraannya di rumahnya, karena Rasulullah butuh gerak cepat. Akhirnya mereka segera berangkat. Rasulullah membawa pasukan kurang lebih jumlahnya 313 pasukan saja, karena untuk menutup 70 pasukan sangat cukup. 300 untuk menutupi 70 kafilah dagang Abu Sufyan, cukuplah. Dengan persenjataan yang bisa dibawa dengan cepat. Dalam kalau antum sekarang sudah ada Android ya, ada Google searching senjata peperangan bangsa Arab. Di zaman itu peperangan senjata-senjata Arab rata-rata didominasi dengan persenjataan dari Romawi. Yang insya Allah antum pernah lihatlah di film. Ya di film-film juga biasanya ada di perang-perang Romawi. Pedangnya itu gede, gini. Kemudian ada tutupnya, ada pelindung tangannya. Nah, genggamannya itu cuman sebesar tangan. Itu persenjataan kalau buat perang, karena itu dari Romawi. Dan itu benar ada di sejarah. Dan kita pernah datang ke Museum Madinah, seperti itu pedang-pedang yang digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu dalam peperangan. Atau pedang agak belok, agak bengkok. Itu juga untuk perang. Tapi kalau untuk penyergapan, operasi militer yang gerak cepat, mereka nggak ada waktu untuk membawa pedang-pedang yang berat seperti ini. Jadi ketika itu Rasulullah dengan para sahabat hanya membawa pedang-pedang. Bahkan ada yang mengatakan, ini Anda baca di kitab fikih sirah, dikatakan mereka hanya membawa bilah belati atau bayonet yang panjangnya cuma 1 meter. Satu tangan ini nggak sampai 1 meter, satu ini aja, apa namanya ini, hasta ya, 1 hasta, nggak sampai 1 meter, 1 meter masih panjang. Bayonet, sebagian mereka ada yang cuma membawa bayonet, ya karena memang untuk cukup melakukan penyergapan, nggak sampai pertempuran besar. Nggak ada yang bawa tombak, nggak ada yang pakai baju besi. Mereka juga membedakan mana baju besi, baju perang yang ringan seperti kayak ring-ring besi yang digunakan oleh Rasulullah SAW di perang Uhud. Ada juga baju besi yang memang digunakan untuk para infanteri yang jalan kaki, yang memang isinya besi. Kalau ditombak nggak tembus, di pedang nggak tembus. Itu sangat berat, nggak cocok untuk para penyergap. Maka penyergap rata-rata cuma pakai baju kulit. Yang mana baju kulit ini digunakan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, sehingga tombakan dari Wahsy tepat mengenai jantungnya. Seharusnya kalau seandainya Hamzah ketika itu menggunakan baju perang, baju besi yang digunakan oleh Rasulullah, seharusnya tombak nggak tembus. Tapi itu memberatkan pergerakan Hamzah di perang Uhud, karena memang karakternya Hamzah sebagai komandan regu
selalu terdepan, selalu butuh kelincahan, nggak betah dengan pakaian-pakaian berat. Nah, ini yang digunakan oleh pasukan Badar ketika itu. Ala kadarnya, ringan-ringan, tipis-tipis, yang penting cepat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan di sini hanya membawa 2 ekor kuda dan 70 onta. Padahal jumlahnya orang 313. Otomatis yang naik kendaraan kuda ini nggak bisa satu-satu. Satu kuda bertiga, ada yang berdua, ada yang bertiga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebagian yang 2 bersama dengan Marsad dan Ali bin Abdul Muttalib. Dalam perjalanan ini Rasulullah satu kuda dan bertiga penunggang, Rasulullah, Ali dan Marsad radhiyallahu taala anhuma wa sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kisah unik bagaimana itharnya para sahabat kepada Rasulullah, Ali dan Marsad. Ithar itu adalah mengedepankan kepada orang lain dalam hal bukan kebaikan, maksudnya mengedepankan kepada orang lain hal-hal yang seharusnya dia berhak. Contohnya naik kuda. Kalau gilirannya Rasulullah di atas, Marsad sama Ali ini selalu berusaha ngajak ngobrol Rasulullah. Tujuannya biar apa? Biar Rasulullah lupa gilirannya jalan. Karena Marsad sama Ali pengen udah kita aja jalan. Masa iya kita naik kuda, Rasulullah jalan di bawah? Akhirnya mereka bagaimana selalu setiap keadaan Rasulullah di atas, mereka ngobrol diperpanjang. Dipersibukkan Rasulullah dengan obrolan sehingga lupa waktunya turun kuda. Dan Rasulullah tidak pernah lupa waktunya giliran. Ketika Rasulullah waktunya giliran turun, Rasulullah turun. Kata Ali sama Marsad, udah ya Rasulullah kita jalan aja, antum yang di atas. Itu beban mental buat kami membiarkan antum, ya istilahnya antum Rasulullah ini jalan di bawah, sedangkan sahabat di atas. Tapi apa jawaban Rasulullah di sini? Tidaklah kalian lebih kuat daripada aku, kata Rasulullah, untuk jalan dari Madinah ke kota Badr, wilayah Badr, dengan jarak tempuh yang hanya kurang lebih 2 hari 3 hari, 300 kilo loh ini. Tidaklah kalian lebih kuat daripada aku, dan tidaklah aku lebih nggak butuh sama pahala. Istilahnya apa? Rasulullah menginginkan dalam perjalanan itu juga dapat pahala dengan jalan kaki sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Karena setiap khutbah sebagaimana kita berangkat ke masjid itu kan terhitung pahala. Ini ke perang, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berangkat perang, pahalanya besar. Tentu akan berbeda pahalanya antara orang yang jalan kaki dengan orang yang naik kendaraan. Maka Rasulullah menjawab, aku pun juga butuh kepada pahala sehingga aku pengen jalan. Akhirnya mereka selalu bergantian. Dan tetap itu selalu dicoba sama Marsad sama Ali. Cari-cari celah bagaimana caranya Rasulullah lupa untuk turun. Dan Rasulullah nggak pernah lupa untuk waktunya bergantian. Ini Masya Allah ya, ini perilaku yang sangat indah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Simple, tapi terlihat sekali penanaman karakternya yang sangat kuat. Ingat ya, ini kejadiannya antar 3 orang Arab ya. Ini orang Arab. Kenapa? Karena biasanya, ini to the point aja. Di mata orang Jawa, orang Arab itu bagaimana? Keras perangainya, suka merintah, nggak mau diperintah. Nggih napa mboten? Jujur aja, kalau di antara antum ada yang keturunan Arab, jujur itu keturunan Arab di mata orang Jawa. Keras, maunya nyuruh, nggak mau disuruh. Lek dikongkon abot, lek ngongkon enteng. Bahkan ada ibarat kata, dan ini yang ngomong orang Arab sendiri ketika anak ngobrol di kelas. Kalau adalah dalam satu sampan kapal perlombaan cepet-cepetan dayung, 10 orang diisi Indonesia semua sama 10 orang diisi orang Arab semua, dua-duanya gak sampai finish. Karena yang 10 orang Arab semuanya pada merintah, gak ada yang dayung. Yang isinya Indonesia semuanya dayung, gak ada yang merintah. Kalau ada 1 orang yang disuruh untuk merintah, ya paling korupsi. Itu yang ngomong orang Arab. Ya wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang ngomong yang yang 10 orang Arab tadi. Kalau yang 10 orang Indonesia, yang ngomong orang Indonesia. Dan itu fakta. Tapi itu kita bantah ikhwati fillah. Itu bukan karakter Arab. Tapi itu karakter orang yang akhlaknya tidak terdidik dengan baik.
Dan akhlak yang terdidik dengan tidak baik itu tidak bisa kita nisbatkan kepada bangsa. Itu hanya oknum. Oknum sekalipun mayoritas. Nggak bisa dong. Kayak contohnya orang yang berjenggot itu nggak mau serawung, nggak mau ngobrol, nggak mau nyapa sama teman-teman pengajian yang lain. Mau nyapanya hanya yang sama-sama jenggotan aja. Itu nggak semua. Jamaah Masjid Darun Najah semuanya pada senyum-senyum dengan manis kok. Ada yang bilang kalau orang udah berjenggot, pakaiannya selutut atau selalu pakai jubah, nggak mau pakai sarung. Oh enggak, di sini pakai sarung, pakai batik. Jangan disamaratakan lah istilahnya seperti itu. Atau mbak-mbak kalau sudah bercadar. Ada ibu-ibu di pinggir jalan nggak disapa. Minimal ya mbok monggo gitu ya. Itu enggak. Jangan disamakan semua, itu paling oknum-oknum orang yang bercadar aja. Mungkin lagi sariawan. Kalau jamaah Darun Najah insya Allah pada suka nyapa dan serawung, insya Allah. Husnudzon. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itu poin pertama ya. Bagaimana penanaman karakter para sahabat ketika itu. Kemudian Abu Sufyan mendengar pergerakan Nabi SAW. Di sini dikisahkan betapa cerdasnya Abu Sufyan. Beliau adalah bapak, ada yang mengatakan ahli sejarah, Abu Sufyan itu adalah Abul Khulafa, ayah dari para khalifah. Kenapa? Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah diambil alih oleh Khilafah Umayyah. Dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid, cucu Abu Sufyan. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan, saudara dari Abu Sufyan. Kemudian semuanya dilanjutkan dengan bangsa Umayyah, yang mana itu dimulai dengan Muawiyah ananda dari Abu Sufyan. Itulah ada yang mengatakan ahli sejarah dia adalah Abul Khulafa dengan kecerdasannya. Di sini Abu Sufyan ya memang karena sudah waspada ya, melihat ada dua orang, ya kan, setiap kafilah itu selalu mengirim mata-mata. Rasulullah mengirim mata-mata dan kafilah ini, kafilahnya Abu Sufyan juga mengirim mata-mata. Dan dua mata-mata ini biasanya mereka dengan cara mereka berinteraksi saling tidak mencurigai. Karena ya skillnya mata-mata. Mata-matanya dari Madinah adalah orang Badar asli. Orang Badar asli yang memang sudah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah utus karena faham seluk-beluk wilayah Badar. Kirim buat mata-mata kemana kafilah ini lari. Kemudian dua orang ini yang sudah mendapatkan informasi dari kafilah, mereka istirahat sebentar, nyalakan api unggun. Disitulah ketemu dengan mata-matanya kafilah Abu Sufyan. Mereka sempat ketemu, ngobrol dan sebagainya, saling basa-basi dan saling menutup informasi. Kemudian pulanglah. Dua mata-mata Abu Sufyan ini datang ke Abu Sufyan mengatakan, kami tidak menemukan apapun dan insya Allah jalan Badar ini aman. Kata Abu Sufyan, nggak mungkin. Seaman-amannya wilayah pasti minimal ada gangguan. Nggak mungkin seaman itu kecuali memang sudah dibuka sama musuh. Ini kita masuk wilayah musuh, nggak mungkin seaman itu. Jiwa kecerdasan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika itu meskipun masih musyrik ya, peka juga. Kalian ketemu siapa? Ketemu dua orang. Dua orang ini ciri-cirinya bagaimana? Dia orang Badar, dia orang lokal, kami mengenalnya dua orang Badar. Oke, bawa saya ke sana. Dibawalah ke tempat mereka nyalakan api unggun. Nah, di tempat api unggun itu diorek-orek sama Abu Sufyan. Dicari-cari, biasanya orang itu membakar api unggun, di situ ada kotoran untanya juga. Ya kan orangnya bakar api unggun, bakar-bakar. Untanya kan di sampingnya, buang kotoran. Nah, kotorannya itu diorek-orek sama Abu Sufyan. Nah, di situ ada, di antara kotoran unta itu ada biji korma. Karena memang biji korma itu juga makanan unta. Dicari, diambil biji kurmanya. Kalau antum tahu ya, setiap biji kurma itu biasanya kalau yang agak kering ada kayak kulit putih. Sama yang di bagian belahannya itu biasanya ada kayak tali. Kalau antum tarik, itu kayak ada sontrot kalau di pohong ya, kalau di telo itu ada sontrotnya. Nah, itu antum kalau tali, itu ada talinya dan ada kulitnya. Itu Abu Sufyan mengenali bahwa ini unta yang barusan buang kotoran di sini adalah unta Madinah dari kotoran kurma yang dimakan oleh untanya. Ini pasukan Madinah. Dia bukan mata-mata biasa.
Syuf kecerdasan Abu Sufyan, langsung tahu berarti pasukan Madinah sudah sampai situ. Kemudian langsung Abu Sufyan membawa pasukannya ke wilayah pesisir, langsung ke arah barat, mepet perairan selat itu antara Afrika dengan Jazirah Arab ya. Abu Sufyan langsung membawa pasukan ke sana, langsung meminta pasukan kepada Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, harta kalian nih. Kita ketahuan uang kalian semuanya habis. Ini harta kalian semua ini. 1000 onta dengan seluruh dunianya dan 50.000 dirham. Maka apa tanggapan kafir Quraisy? Ya semua pemuka kaum yang ada di situ punya saham dengan perdagangan Abu Sufyan. Karena itu satu-satunya perdagangan yang mereka miliki. Maka setiap kabilah, setiap tokoh yang ada di kafir Quraisy ketika itu punya harta pada Abu Sufyan. Marah dong, wah harta kita diganggu. Nah biasanya orang kalau pemahaman akidahnya diganggu, biasanya nggak sensitif. Giliran hartanya, giliran pekerjaannya, ngamuk biasanya. Ono sing rebutan lahar parkir, ono sing rebutan dodolan, dan sebagainya. Nah biasanya nih kalau urusan sama harta, sensitif orang itu. Dan ini yang menimpa orang kafir Quraisy ketika itu. Sampai apa mereka menyeru semua kafir Quraisy, para pendekar-pendekarnya, para orang-orang terbaiknya, pemberani-pemberaninya, ayo kita pergi keluar membela kafilah Abu Sufyan. Keluarlah 1000 pasukan. Kurang lebihnya di situ ada Abu Jahal, ada Harith bin Amir, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah. Itu mereka saudara itu. Ada Al-As bin Ubay, ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah. Itu para istilahnya presiden KB, menteri KB metu itu. Menterinya Quraisy. Keluar mereka untuk melindungi harta yang ada pada Abu Sufyan. Akhirnya mereka keluar dengan kurang lebih 1000 pasukan. Rasulullah SAW mendengar pergerakan Abu Sufyan menghindar. Berarti sudah terbaca. Akhirnya Rasulullah berdiam diri di wilayah dekat Badar, dekat tempat perang Badar, tapi sudah masuk wilayah Badar. Rasulullah di situ berkemah. Sampai akhirnya datanglah mata-mata yang mengabarkan pasukan full dengan semua peralatan perangnya keluar dari kota Mekah dengan baju besi yang full, dengan peralatan perang yang full, dengan bahkan onta-onta mereka itu dihias dengan baju-baju perang. Bahkan ontanya Abu Jahal itu dihias dengan perak bagian hidungnya. Saking mereka itu keluar dengan harta terbaik, dengan persenjataan terbaik. Di waktu itu karena memang mereka hidup di masa-masa konflik, peralatan perang itu adalah salah satu kebanggaan. Kalau sekarang antum tumpahannya apa saiki? Nah di zaman itu pedangnya antum apa? Kayak gitu. Kebanggaan mereka adalah dengan peralatan perang mereka. Nah ketika waktu perang seperti ini adalah momen-momen mereka memamerkan semua harta yang mereka miliki. Alat-alat perangnya dikeluarin semua. Nah kata utusan ini mereka mengabarkan Mekah mengeluarkan senjataan yang terbaik. Berapa jumlah mereka? Nggak terhitung. Berapa sembelihan yang mereka sembelih setiap malam. Setiap malam mereka menyembelih kurang lebih antara 8 sampai 10 ekor onta. Karena satu onta biasanya dimakan oleh 100 orang. Oh, berarti kurang lebih antara 950 sampai 1000 pasukan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung musyawarah. Ini persiapan cuma 313 pasukan doang. Dengan persenjataan yang untuk nyergap 70 orang. Ternyata yang dihadapkan adalah 1000 pasukan dengan full persenjataan, full squad lagi, orang-orang terbaiknya ada semua lagi, pendekar-pendekar perangnya dari kafir Quraisy ada semua. Rasulullah kemudian bermusyawarah. Ini poin yang perlu penting kita perhatikan ikhwati fillah. Rasulullah bermusyawarah kepada sahabatnya. Bagaimana menurut kalian? Kita maju aja nggak nih? Atau kita mundur? Sejatinya Rasulullah nggak mundur sama sekali. Rasulullah nggak mundur. Karena memang Rasulullah keluar bukan untuk perang. Jadi kalau seandainya Rasulullah melihat ada pasukan kemudian Rasulullah mundur, itu bukan mundur, itu hanya siasat saja. Dan memang keluarnya Rasulullah bukan untuk perang. Disinilah bentuk bukti bahwa orang yang tidak ikut perang Badar tidak dicela karena penakut. Karena ketika itu memang tujuannya bukan untuk perang. Berbeda dengan perang-perang Rasulullah yang lain. Rasulullah musyawarah dengan sahabat, kita tetap maju atau kita pulang. Karena ini kafilah dagang sudah lepas.
Yang menjawab pertama kali adalah Abu Bakar. Udah jelas lah ya kalau yang jawab Abu Bakar ya. Siaplah. Kemudian Abu Bakar khutbah di depan para sahabat 313, ayo kita ini orang-orang terbaik dan kita siap untuk membela Rasulullah. Maju mundur kita bantu Rasulullah. Duduk. Rasulullah masih nanya, wahai kaum muslimin, berikan pendapat kalian. Yang berdiri Umar. Kalau Abu Bakar aja bilang ayo perang maju, apalagi Umar. Ya jelas Umar semakin memberikan khutbahnya yang membakar semangat pasukan 313 ini yang cuma sangat kecil. Kemudian dikabarkan akhirnya Rasulullah masih bertanya, ayo berikan musyawarah, ayo berikan pendapat kalian. Baru orang-orang Ansor faham, oh yang diminta sama Rasulullah ini adalah dari kalangan Ansor, karena orang Muhajirin di dalam pasukan itu minoritas. Al-Ansor adalah orang yang mayoritas. Dan kalau seandainya kita flashback, dan insya Allah antum pernah dengar semua kisah Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu adalah bai'atnya orang Ansor kepada Rasulullah bahwa mereka akan membela darah Rasulullah SAW selama di Yathrib. Sedangkan Badar itu di luar Yathrib. Badar itu di luar Madinah ketika itu. Berarti orang Ansor sudah tidak terikat dengan bai'at bersama Rasulullah. Akhirnya berdirilah Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah dua komandan Aus dan Khazraj. Mereka berdiri khutbah. Intinya adalah kalau Rasulullah menginginkan maju, maju. Ini perbendaharaannya yang dibawa oleh para pasukan Rasulullah ini sangat sama sekali tidak nyambung ya, sama sekali tidak imbang. Jumlah pasukan kalah, jumlah persenjataan kalah jauh. Tapi mereka semua udah bersiap, ayo kalau Rasulullah minta maju, kita maju semua. Barulah di situ Rasulullah SAW siap, ayo berarti kita maju. Kemudian Rasulullah SAW maju ke wilayah Badr. Sampai Rasulullah mendekati wilayah-wilayah yang sudah ada di sumur. Di Badr itu ada beberapa sumur oase yang digali oleh para musafir. Dan Badr ini adalah tempat biasanya orang Arab di musim panas mereka akan berpesta di situ. Terkhusus kafir Quraisy. Mereka akan datang ke wilayah Badr, mereka buka tenda, mereka buka bazar, mereka buka daging, bakar-bakaran di situ 1 pekan 2 pekan. Mereka di situ memamerkan kekayaan mereka dan kekuasaan mereka di tanah Arab. Itu kebiasaan mereka. Ketika Rasulullah sudah bertekad untuk maju perang, Abu Sufyan sudah menjauh, udah lepas sudah. Dan Rasulullah sudah nggak fokus lagi kepada pasukan Abu Sufyan karena udah jauh, udah nggak bisa dikejar. Kalaupun toh kekejar, ujung-ujungnya akan ke salib yang 1000 pasukan dari Quraisy ini, dari Mekah. Akhirnya ketika Abu Sufyan lewat, Abu Sufyan ngirim ke pasukan 1000 tadi, udah kita udah selamat, ayo kita balik. Jangan buang-buang tenaga untuk pertempuran yang bahkan kita nggak ngambil manfaat apapun di sini. Akhirnya semua para pemuka kaum tadi, mereka ayo pulanglah. Kita udah nggak ada perlu lagi sama peperangan ini. Harta kita udah aman. Tapi Abu Jahal ya, emang teman buruk itu emang selalu memberikan efek yang buruk. Apa kata Abu Jahal? Kita udah keluar, kita udah bawa wanita, kita udah bawa onta, kita udah bawa makanan-makanan, kita udah bawa tenda dan sebagainya. Masa kita nggak jadi perang? Minimal kita datang ke Badar, kita majelas di sana. Kita buka tenda, kita bermalam di situ, kita bermalam semalam, sepekan 2 pekan, menunjukkan bahwa kita masih dengan pasukan yang kuat. Tunjukkan kepada orang-orang Arab bahwa kita masih komplit, kita masih kuat, kita punya power. Padahal sudah hampir pulang mereka, cuman gara-gara omongan Abu Jahal akhirnya mereka tetap berangkat. Akhirnya bertemulah mereka, belum sampai bertemu tapi mereka sudah ada dalam satu lokasi Badr. Di sini Rasulullah dan para sahabat diuntungkan dengan wilayah yang lebih tinggi. Dan kafir Quraisy mereka kurang lebih sudah menduduki wilayah-wilayah yang banyak airnya, sudah banyak sumur-sumurnya. Banyak, mereka ada sumur-sumur di Badar itu. Rasulullah masih di awal di ujung sana, mereka sudah ada di bawah, sudah hampir menguasai kebanyakan sumur. Tapi malam itu ini adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bantuan Allah itu tidak harus berupa pasukan. Kalau musuh datang pasukan, Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan berupa pasukan, enggak perlu seperti itu. Allah turunkan hujan
yang mana hujan ini secara fitrahnya adalah nggak harus merata, kadang-kadang disempu deres, kadang-kadang digenteng dalam waktu yang sama, digenteng terang atau gerimis. Ini yang terjadi. Hujan deras terjadi di Badar, yang mana di bagian Rasulullah cuman gerimis. Wilayah Rasulullah agak tempat tinggi, jadi ketika gerimis yang ada pasir itu kan biasanya berdebu. Kalau diinjek kaki kita itu masuk, apalagi debunya debu Arab yang benar-benar debu itu nggak pernah tersentuh sama manusia dan bangunan, lembut debunya itu, diinjek gelesep. Pasirnya itu kalau diinjek ambles, capek orang jalan. Nah karena gerimis, akhirnya pasirnya tadi lebih keras, diinjek nggak terlalu bikin masuk, lebih enak bawa jalannya. Berbeda halnya dengan wilayah tempatnya orang Quraisy. Di situ malah hujan deras, becek. Antum tahu kalau pasir udah kena air, tanah kena pasir, kena air, naudzubillah min dzalik. Motor aja lewat musibah, mobil aja bisa mandek. Itu yang terjadi ketika itu. Yang sini akhirnya sumurnya nggak bisa dipakai karena kehujanan deras. Yang sini Rasulullah akhirnya bisa berpijak dengan pasir yang sudah kuat. Ini dikisahkan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air itu untuk membersihkan jiwa-jiwa pasukan kaum muslimin ketika itu. 313 ini dibersihkan jiwanya dengan air hujan tadi. Kenapa? Karena 313 ini nggak semuanya mereka berangkat dari Madinah dalam keadaan siap perang. Ada di antara mereka yang tujuan utamanya adalah apa? Merampas ghanimah, harta rampasan, dan ini dihadapkan kepada pertempuran yang secara logika menang nggak mungkin, kalah pasti, mati udah ini. Maka di sini Allah menurunkan air hujan tadi untuk membersihkan hati-hati para sahabat sehingga mereka bisa lebih thiqah, lebih kuat berpegang teguh di atas seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzas syaitan, untuk menghilangkan gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan langkah kaum muslimin ketika itu. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Kemudian dikuatkan batin setiap pasukan tadi dan dikuatkan setiap pijakan. Termasuk diantaranya dikuatkan pijakannya adalah setelah mentalnya ini sudah terbangun, tanahnya agak dibasahkan sehingga mereka sudah nggak deresep-deresep lagi itu. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Sampai pada pertemuan ini Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah sumur-sumur Badar yang pertama. Rasulullah ingin mencukupkan pasukannya yang cuma 313 dengan satu sumur. Cukup. Satu sumur cukup untuk 313. Dan kafir Quraisy masih di wilayah yang kebanjiran, yang semua sumur itu sudah nggak bisa diambil lagi, nggak bisa diakses airnya karena sudah keruh dengan air hujan. Ketika Rasulullah sudah mau bangun tenda, ada salah seorang sahabat, Khabbab ibnul Munzir, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini engkau turun di sini, kita ini ngecamp di sini karena ilham dari Allah, mukjizat dari Allah, kita harus turun di sini, atau ini hanya siasat yang antum pilih? Kata Rasulullah, ini adalah siasat yang aku pilih sendiri, strategiku, kata Rasulullah. Kata Khabbab ibnul Munzir, maka kalau seandainya ini strategi engkau, kita punya strategi. Karena Khabbab ibnul Munzir ini termasuk orang asli lokal Badar. Kita maju sampai ke batas terakhir dari sumur-sumur yang bisa diakses. Kita nggak bertahan, kita hanya mengambil alih seluruh sumur, kemudian kita bikin sumur induk di bagian belakang kita, di punggung kita, di dekat tenda Rasulullah. Kita bangun sumur telaga yang besar, kita ambil semua air dari sumur-sumur yang bisa kita ambil, dipindah ke sumur yang kita buat, kemudian kita tutup semua sumur yang tersisa. Ini padang pasir yang modelnya kalau diambil airnya nggak langsung muncul kayak di sini. Antum di sini sumur antum sedot, airnya nggak akan habis. Kalau di padang pasir ada sumur, diambil 4-5 ember, udah asap. Butuh untuk beberapa waktu yang cukup lama sampai airnya keluar lagi. Maka nasihat dari Khabbab ibnul Munzir adalah diambil semua itu air, dipindah ke sumur utama, nggak berhenti di situ. Sumur-sumur yang bisa diakses tadi semuanya diuruk, ditutup batu, dikeringkan, kemudian ditutup pasir.
sampai tersisa hanya ada satu telaga sumur yang itu kumpulan dari semua air di belakang pasukan kaum muslimin. Tujuannya apa? Kaum muslimin haus tinggal minum, mereka perang dalam keadaan haus. Kan mereka tadi malam habis mabuk-mabukan. Di sini dijelaskan orang yang mabuk terkena alkohol, mereka akan membutuhkan cairan yang lebih besar. Mereka dehidrasi. Ini yang menjadikan mereka akhirnya berhalusinasi, kehilangan semangat dan sebagainya. Mereka ketakutan dan sebagainya. Mereka juga melihat para malaikat turun. Ini sangat besar maslahatnya. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan saran itu semua dan sampai terjadilah pertempuran itu. Ya kita sudah tahu kisahnya. Rasulullah menang telak di sini. Menang telak, yang mana semua komandan perang yang dari kafir Quraisy, termasuk di antara 70 korban jiwa itu ada pada kafir Quraisy. Semua komandan-komandan yang kita sebutkan tadi semuanya meninggal. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya yang lainnya, semuanya terbunuh. Ikhwati fillah, di sini ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu adalah manusia normal. Normalnya manusia itu suka yang paling mudah dan yang paling besar keuntungannya. Itu kaidah kita kan? Besarkan modal sekecil-kecilnya, dapatkan untung sebesar-besarnya. Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka juga seperti itu. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kalian, untuk para sahabat, dua pasukan kemungkinan yang akan bisa dilawan. Yang pertama adalah kafilah Abu Sufyan, yang kedua adalah pasukan Abu Jahal 1000 orang dari Mekah. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kalian kaum mukminin ketika itu mengharapkan dari dua kafilah ini ya kafilah yang paling kecil madaratnya. Ujiannya paling kecil. Ya iyalah, disuruh ngadepin 70 orang sama 1000. Pengennya yang ngambil yang 70. Udah di sini banyak ghanimah, yang dilawan cuma 70, sedangkan ini adalah pasukan full pasukan tok 1000 orang lagi. Abad. Akan tetapi kata Allah, Allah lebih menginginkan hal yang lebih besar daripada itu. Dari cuma sekadar ghanimah 1000 onta ini. Allah menginginkan kaum muslimin berhadapan langsung dengan pasukan 1000 kaum kafir Quraisy tadi. Sekalipun memang ada ghanimahnya, sekalipun ghanimahnya tidak sebesar daripada kafilah yang dibawa Abu Sufyan, tapi di situ maslahat dari perang Badar sangat besar. Kenapa? Karena Mekah mengeluarkan semua penyakitnya ketika itu. Semua nih dajal-dajalnya Mekah ketika itu keluar semua. Abu Jahalnya, Umayyahnya keluar, Utbah bin Rabi'ah keluar, Syaibah keluar. Ini orang-orang yang paling getol, paling terdepan dalam usaha membunuh Nabi SAW dan memusuhi para kaum muslimin ketika itu. Semuanya dikeluarin dan semuanya terbunuh. Kemuliaan langsung dongkrak kaum muslimin. Secara dari angka juga kalah telak, 313 melawan 1000 pasukan. Maka di sini ikhwati fillah, Allah itu selalu punya rencana dari setiap apa yang kita hadapi. Sekalipun apa yang kita hadapkan itu enggak sesuai dengan keinginan kita. Pingin ini ternyata dihadapkan perkara yang enggak enak. Percaya aja, pasti Allah akan memberikan hal yang lebih besar maslahatnya dibandingkan dengan apa yang kita inginkan. Ini bisa kita tarik di dalam segala hal keadaan kita. Contohnya mungkin ikhwah teman-teman yang sudah punya pekerjaan mapan, gajinya besar, menjamin kehidupan sampai nanti pensiunan, durung pensiun, durung tuwek, wis dijamin gajine untuk dapat pensiun nanti. Ternyata pekerjaannya haram, ternyata pekerjaannya terikat dengan riba. Hijrah disuruh ninggalin pekerjaan. Kita itu hijrah pengen bisa ngaji, malah kehilangan pekerjaan. Gimana? Hijrah ngaji kok tambah melarat, mencari kebahagiaan hati kok malah ngeleh, lom dan sebagainya. Atau akhwat, dulu pengen ketenangan batin, pengen bisa ngaji, yang penting bisa mendekatkan diri kepada Allah, kok malah dikongkon kudungan, sumu. Yang sudah kudungan dikongkon gaya cadar, ongkep, kudunge gede, jubahe gede, sik ditutupi raine, engap, cemeng-cemeng maneh.
Sing lanang enak kawasan oblong santai. Sing akhwat iki dijak metu. Butane. Kok berat? Nah, setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti ada maslahat yang lebih besar. Sekalipun di situ ada seperti pengorbanan yang kita berat di situ. Seolah-olah kita nggak bisa ngelewatin. Ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menempatkan ujian kepada kita kecuali yang kita mampu di situ. Wus'aha. Wus'aha itu dalam kemampuan, bukan batas kemampuan. Kalau seandainya kemampuan manusia sampai sini, wus'aha itu masih dalam taraf kemampuan manusia, itu di bawah. Bukan pada batas kemampuan manusia. Syariat itu selalu ada di bawah kemampuan manusia terbaiknya. Tapi kok kelihatan musibahnya orang itu berat-berat? Iya, karena curhatnya kenceng. Musibahi sepisan curhatin yang Facebook, Instagram, WhatsApp, nom-noman saya gini TikTok. Musibah sepisan curhati bolak-balik, kakean sambat, lali karo tobat. Nah itu. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini adalah apa yang dipersiapkan Allah untuk kita. Setiap langkah itu semakin berat, yakin di belakang itu pasti akan ada jalan keluar dan maslahat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yang mana kita nggak bisa melihat. Yang kedua, bagaimana perjuangan Marthad dan Ali yang pengen ithar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Rasulullah aja yang naik, saya aja yang tak jalan. Rasulullah juga ithar. Jangan, kalian itu nggak lebih kuat. Aku juga punya tenaga. Dan untuk tambahan informasi, Rasulullah adalah pribadi fisik, secara fisik adalah fisik yang terkuat di antara umat-umat yang lain. Di perang Khandaq, ketika menggali parit, sahabat nggak bisa menghancurkan parit. Buru-buru nih, kita nggak punya cangkul apa-apa, nyangkul nggak bisa, lapor ke Rasulullah. Rasulullah datang ngambil palu yang sama, pukul 3 kali, hancur. Ketika perang Hunain, ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Taif, ketika itu orang-orang kaum muslimin dihujani panah dan tombak, dikisahkan di situ, tidak ada tombak dan panah yang dilepaskan oleh orang Taif ketika itu di perang Hunain kecuali tepat sasaran. Bahkan orang-orang terkuat dari para sahabat ketika itu, mereka berlindung di punggung Nabi. Umar bin Khattab dengan badannya yang besar, Ali bin Abi Thalib dengan kependekarannya. Semua ini yang menceritakan adalah Ali bin Abi Thalib. Semua kita tidak ada yang terkecuali, semua berlindung di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang paling depan, otomatis semua tombak sama panah mengarah ke Nabi. Dan Nabi bisa bertahan dengan baik di situ. Kebayangkan berapa kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi juga pengen ithar dalam naik kendaraannya. Bukan mentang-mentang Nabi di situ sebagai tokoh agama, kemudian ya udahlah sekalian naik onta. Badar deket ini kan. Enggak, Nabi tetap turun. Ayo gantian, ijol, dan itu adalah adil. Hikmah yang ketiga dari kejadian perang Badar di sini adalah termasuk di antara sifat kaum muslimin apa? Wa amruhum syura bainahum. Termasuk di antara yang Allah perintahkan, sunnahkan atas umat kita ini adalah bermusyawarah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Musyawarah dengan para sahabat radhiyallahu alaihim. Apakah di situ Rasulullah enggak punya pendapat sehingga akhirnya tanya kepada para sahabat? Rasulullah di situ tidaklah berangkat perang kecuali Allah yang memerintahkan. Dan ketika Allah memerintahkan, ayo maju, ini ada pasukan 1000 orang yang sudah datang, ayo perang. Allah sudah mengeluarkan perintahnya. Sudah jelas enggak ada pilihan lain selain pulang, ya kan? Sudah jelas ini perintah Allah. Maka di sini adalah Rasulullah yang paling benar, adalah Rasulullah yang paling berhak untuk tidak bermusyawarah. Kalau seandainya Rasulullah memutuskan sekarang perang, maju, semua akan maju. Tapi di sini Rasulullah tetap menekankan musyawarah, bertanya kepada para sahabatnya. Untuk apa? Menekankan dan mengajarkan kepada umatnya biasao musyawarah, rapat. Jadi dalam agama Islam ini tidak ada one man show, satu orang yang tampil, segalanya kembali keputusan kepada dia. Sekalipun dalam satu organisasi itu ada kepala organisasinya, ada ketua yayasannya yang ketok palu,
Biasanya ketok palu itu si yayasan tidak mengeluarkan statement apapun. Anggotanya yang rapat yang mengeluarkan pendapat ini dikerucutkan, baru yang ketok palu adalah ketuanya untuk menengahi perdebatan. Bukan berarti kemudian kalau seandainya pimpinan yayasan atau pimpinan organisasi atau pimpinan pondok setiap rapat tetap dia yang memberikan usul dan selalu usul dia yang dipilih oleh dia sendiri. Nggak ada yang seperti itu. Itu namanya one man show, dan dalam dakwah nggak ada yang seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mencontohkan, sekalipun beliau adalah umat khairul bashar yang setiap pendapatnya itu didukung oleh Allah, ya buat apa Rasulullah musyawarah dengan para sahabat? Kemana-mana Rasulullah ditemenin sama Jibril. Ya mending rapat sama Jibril, ya kan? Lebih jelas manfaatnya, maslahatnya. Kalau ada apa-apa, Jibril bantu perang, langsung menang. Lawang Jibril itu makhluk terkuat yang pernah diciptakan. Tapi di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya, ayo rapat, ayo satukan pendapat. Jangan beda pendapat langsung main jotos-jotosan, langsung main hakim sendiri. Musyawarahkan, rapatkan. Yang namanya banyak kepala pasti akan banyak beda pendapat. Nah itu kumpulkan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian hikmah yang keempat, ikhwati fillah. Ketika Khabbab ibn al-Mundhir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita duduk di wilayah Badar ini, di awal sumur yang kita temui, ini adalah wahyu dari Allah atau ini adalah ijtihad engkau ya Rasulullah? Ini pertanyaan adalah akhlak dari para sahabat ridwanullah alaihim. Kenapa? Ketika kalau seandainya itu adalah wahyu dari Allah, maka mereka sami'na wa ata'na. Karena tidaklah Rasulullah SAW memberikan satu statement yang nggak boleh dirubah kecuali di situ ada perintah dari Allah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan ini adalah strategi saya pribadi. Dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa yang bisa kita contoh ada salahnya. Rasulullah pernah ketika mengimami salah rakaat, salah bacaan. Kenapa ya? Karena kita manusia. Yang kita contoh adalah manusia yang mana ada salahnya, sehingga ketika bersalah bisa kita contoh apa yang harus diambil langkahnya ketika bersalah. Surat Abasa itu turun untuk apa? Untuk menegur kesalahan Rasulullah. Tapi kesalahan Rasulullah tidak akan merusak akidahnya, tidak akan merusak akhlaknya. Itu adalah kesalahan-kesalahan manusia normal yang tidak ada keterikatan dengan hawa nafsu sama sekali. Beda dengan salahnya kita manusia normal. Kita salahnya sudah salah normalnya manusia, ketambahan hawa nafsu. Sedangkan Rasulullah terjaga dari itu. Salahnya Rasulullah adalah salah-salah yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah tentunya dalam takdirnya untuk supaya ditemukan hikmah di situ. Maka di sini sikap Khabbab ibn al-Mundhir bertanya kepada Rasulullah adalah salah satu hal yang perlu kita contoh. Dalam hal apa? Dalam hal ketika sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mau itu enak nggak enak, maka kita siap harus nurut. Maka di sini Khabbab bertanya, ini Rasulullah dapat wahyu atau ini pendapat pribadi? Kalau ini wahyu, udah pasrah. Itu fungsi dari pertanyaannya Khabbab kepada Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah menjawab ini hanya strategi sendiri. Akhirnya Khabbab menyarankan untuk ganti strategi, pindah tempat. Ini seharusnya kita, ikhwati fillah, kaum muslimin, ketika datang perintah Rasulullah berupa mengikuti sunnah, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak nawar, ngikut udah. Di sini Rasulullah meminta, jangankan cuma minta pindah tempat, Rasulullah minta ayo perang dengan 313 melawan 1000 pasukan. Para sahabat siap, ready, meskipun belum punya persiapan apapun. Lawang orang zaman sekarang itu loh diingatkan musik itu haram, kan masih makruh. Hati-hati rokok itu diharamkan syariat. Wah gak iso turu lek gak ngerokok. Isbal itu dilarang sama Allah. Tidak akan dilihat sama Allah nanti di akhirat. Yang penting kan gak sombong. Kakean alasan. Kon gawe kudung panas, kon sholat ngantuk. Kon ngaji kesel, kon apalan wis tuwek gampang lali. Itu ikhwati fillah. Nah, ini yang harusnya kita koreksi dari pribadi kita. Kok banyak alasan giliran dalam perintah?
Tapi giliran luwe elom ngantuk ya tetap tangi wae ibu kok. Dan itu yang terjadi dalam pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan akidah di luar sana. Ketika ada orang-orang yang berkata, kita itu ngapain beribadah kalau ujung-ujungnya kita udah ditakdirin. Kita udah ditakdirkan surga atau neraka, ngapain kita beribadah? Ucapan itu hanya muncul ketika orang itu diajak untuk beribadah. Ngapain beribadah? Kan udah ditakdirin surga atau neraka. Giliran duwe entek kerja. Giliran elom mangan. Ngopo mangan? Kan elom gak elom les waya mati ya mati toh. Kan harusnya seperti itu. Ngapain makan? Ngapain ketika sakit berobat? Lawang kalau sudah takdirnya sehat, dia nggak usah berobat, dia pasti sehat kok. Tapi giliran dia sakit pasti berobat, giliran dia lapar pasti makan, takut sakit. Itu dalam hal urusan dunia paling cepat, dalam hal urusan ibadah banyak alasan. Ini yang perlu kita introspeksi. Ini bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka selalu terdepan dalam memenuhi seruan Rasulullah SAW. Poin yang kelima dari saran Khabbab Ibnul Mundhir di sini, ahsan ya Rasulullah, kita pindah tempat, agak majuan dikit. Dan Rasulullah mau. Ini Rasulullah loh. Di situ nggak ada contohnya Rasulullah loh. Saya ini kan ngobrolnya sama Jibril, hubungannya langsung sama Allah. Dan ente manusia biasa. Nggak ada yang seperti itu. Tetap Rasulullah ketika melihat, oh di sini ada kebenaran, Rasulullah siap rujuk. Para sahabat memberikan saran seperti ini, ya Rasulullah. Rasulullah mau ikut. Ini adalah pantasnya kita sebagai kaum muslimin mau kembali ke jalan yang benar ketika kita menemukan kita ada kesalahan dalam langkah kita. Nggak harus kita sebagai seorang muslim adalah pemimpin negara, pemimpin keluarga. Nah, para bapak-bapak ini biasanya kalau ditegur sama istrinya, sakjane wis ngerasa salah, tapi kebacut diilingno karo bojone, gengsi, akhirnya dilanjutno. Pernah yang seperti ini? Ini adalah kegengsian yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Diingatkan oleh istrinya, "Oh, ayo Pak, tobat Pak. Ayo Pak, ngelakoni Pak." Sebenarnya sudah mau menjalankan ketaatan, tapi karena istrinya yang sudah ngatur, istrinya yang nyuruh, istrinya yang minta, akhirnya mutung, malas ngelakoni. Pernah ada pada posisi seperti itu? Itu adalah kegengsian pemimpin keluarga yang seharusnya tidak terjadi. Lihat bagaimana Rasulullah pemimpin umat tidak segan untuk dinasihati oleh para sahabatnya, diberikan saran, dan Rasulullah mau ngikut, nggak congkak, ikhwati fillah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan poin terakhir, hikmah yang kita bisa ambil dalam kisah peperangan Badar. Sebenarnya di sini ada kisah yang terlewat tadi, adalah ketika pasukan ini mereka sudah bermalam di Badar dan mereka terkena badai, terkena hujan, ada beberapa barang-barang yang rusak, ada beberapa makanan-makanan yang sudah nggak layak makan, dan ada beberapa persenjataan yang rusak karena kena air, nayeng lah dan sebagainya, atau sudah nggak tajam dan sebagainya. Akhirnya pimpinan pasukan ketika itu menyuruh Ima Ibnul Ghifar untuk pulang ke Mekah meminta bantuan pasokan persenjataan. Kirim tambahan pasukan, kirim tambahan persenjataan, kirim tambahan makanan. Karena di sini tempat perang banjir. Dikirimlah Ima Al-Ghifar ini sampai ke Mekah. Di situ ada tokoh yang masih bertahan. Apa kata orang kafir Quraisy ketika itu? Ngapain kalian minta tambahan senjata? Ngapain minta tambahan makanan? Kalau yang kalian perangi adalah Muhammad, apa yang sudah kalian pegang saat ini lebih dari cukup. Tapi kalau yang kalian lawan adalah Tuhannya Muhammad, bahkan kalau seandainya kita membantu dengan seluruh pasukan yang ada di Mekah, kita akan kalah. Ucapan ini keluar dari mulutnya
orang penyembah berhala kafir Quraisy ketika itu. Kalau yang kalian lawan adalah Tuhannya Muhammad, kalian akan kalah. Sekalipun mereka itu mengingkari nubuah Rasulullah, mereka menyelisihi perintah Rasulullah, mereka meyakini Rasulullah ada di jalan yang benar, dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu segalanya, maha mampu. Dan itu dikeluarkan omongan oleh orang-orang yang bahkan setiap pagi siang malamnya menyembah berhala. Mereka tahu kekuasaan Allah, mereka tahu kekuatan Allah, dan mereka tahu betapa besar Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian mereka. Bahkan ketika mereka dalam keadaan terkena ujian musibah di tengah lautan, mereka tahu berhala tidak akan ada yang bisa bantu mereka di tengah lautan. Mereka akan kembali kepada Allah, mereka melupakan semua berhala. Mereka akan langsung minta kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Nah, ketika mereka sudah diselamatkan dari laut tadi sampai ke daratan, mereka menyembah berhala lagi. Apa poin yang bisa kita ambil dari sini? Itu mereka adalah kaum berhala, kaum paganis ya. Mereka mengesahkan Allah sedemikian rupa. Bagaimana kita kaum muslimin hari ini yang lupa dengan Allah yang maha pemberi rizki, lupa dengan Allah yang maha kuat, lupa dengan Allah yang maha perkasa. Mau mengamalkan sunnah takut sama bapak. Ayo pakai cadar, jangan pakai masker aja, sungkan sama mertua. Mau lebaran nanti ini mumpung nih nanti lebaran, poro sepupu, poro ipar itu bukan mahram, jangan disalami. Sungkan, wis disalami karo Pak D, bukan Pak D langsung, tapi Pak D suaminya dari Bude, itu nggak mahram. Sungkan udah disalami. Lebih sungkan kepada manusia, nggak sungkan dengan Allah yang melarang. Ingat, ini kafir Quraisy aja tahu Allah maha kuat. Kok kita orang Islam masih sungkan kepada manusia dan mau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah ayo hijrah dari riba. Loh kok mangan nopo? Sing mangan iki sapa? Gusti Allah. Lah yang ngelarang dari riba itu siapa? Gusti Allah. Kok bisa-bisanya melanggar larangan Allah berupa haramnya riba karena meragukan rizki Allah? Minyak goreng munggah bingung, Pertamax munggah bingung. Allah maha kaya. Nah kita ini orang-orang Islam kok tawakalnya kurang kuat sama Allah. Seperti itu ikhwati fillah. Lebaran seharusnya ini qiyamul lail, bisa lebih menghidupkan malam, malah sibuk antri minyak goreng. Nah, Anda nggak mendukung Megawati ya. Tapi kenapa harus sampai ngantri seperti itu dan sebagainya? Ini murah dan sebagainya. Ala kulli hal ya, kalau seandainya ngantri dan dapat ya alhamdulillah. Masalahnya adalah sudah habis ngantri, kemudian besoknya Rasulullah, kok minyak goreng larang ya, Pertamax larang ya, akhirnya wah gaji nggak munggah-munggah dan sebagainya. Emang yang memberi rezeki kita itu adalah harga Pertamax? Nggak nyambung. Apakah dengan Pertamax turun rezeki kita akhirnya lebih melimpah? Enggak juga. Nah bagaimana kita ini sebagai hamba bertawakal kepada Allah, diperkuatkan lagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah seharusnya orang mukmin itu bertawakal. Jangan sampai kalah sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dulu ketika di laut kena musibah, mereka bertauhid kepada Allah. Ketika mereka lepas dari musibah, mereka menyembah berhala lagi. Orang Islam sekarang nggak kena musibah, nggak kena nikmat, sama-sama gampang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka ini ikhwati fillah yang perlu diluruskan kembali. Kita mungkin butuh muhasabah. Kenapa kok sunnah di negeri kita ini begitu dimarginalkan? Sekalipun itu adalah sunnatullah sejak dahulu kala. Sejak Rasulullah pertama kali diutus, bahkan Rasulullah sendiri yang ngasih bocoran. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sunnah ini, Islam ini dimulai dengan keterasingan, maka akan asing kembali pada suatu saat nanti. Dulu Islam ini terasing di antara orang-orang yang beragama agama Ibrahim. Para pemeluk agama Ibrahim dengan Islam itu sebenarnya sama. Hanya pembaharuan syariat saja dengan cara ibadah, dan sangat mirip. Karakter ibadah yang ada pada umat Nabi Muhammad itu paling mirip dengan
syariat Nabi Ibrahim dibandingkan syariat-syariat Bani Israel yang lain. Karena syariat Nabi Ibrahim itu diterapkan di Mekah juga. Dan Islam ini diturunkan di Mekah. Lebih banyak mirip, ada hajinya, ada umrohnya, ada hadiunya, ada puasanya. Nggak perlu ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Ketika itu Islam ini terasing di kalangan para pemeluk agama Ibrahim yang mereka sudah tersesat. Hari ini sunnah terasing di kalangan kaum muslimin yang mereka sudah jauh dari ilmu agama. Memang ini adalah suatu sunnatullah, tapi seharusnya kita muhasabah. Kenapa kita ada pada zaman yang seperti ini? Ini bukan tanpa sebab, ikhwati fillah. Karena pernah pada zamannya setelah Rasulullah wafat, ketika sunnah pernah menjadi hal yang dibenci. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah pernah menjadi dikambing hitamkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dilarang untuk berdakwah, dibubarkan pengajiannya. Mirip-mirip ya, dibubarkan sama khalifah ketika itu, Khalifatul Ma'mun, yang terjangkit pemahaman Mu'tazilah, ucapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad berpegang bahwa Al-Quran itu ya kalamullah. Akhirnya dipenjarakan, dibubarkan pengajiannya. Tapi setelah itu sunnah kembali berjaya. Itu bukan tanpa sebab, ikhwati fillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai si kaum tadi itu melakukan perubahan sendiri. Ada apa dengan kita? Kenapa kok sampai sunnah di zaman kita, di generasi kita ini kok begitu dimarginalkan? Pasti ada sebabnya di situ. Imma para ahlus sunnahnya mereka adalah bangsa yang malas belajar agama, bermalas-malasan ngaji taklimnya. Ngaji taklim itu hanya mau datang di akhir pekan saja ketika sudah nggak kerja, ketika libur saja mau datang pengajian, ketika pengajian di waktu sibuk, nggak mau saya kerja. Dikira orang-orang yang ngaji taklim itu semuanya pengangguran. Mungkin kaum muslimin saat itu seperti itu. Atau ahlu sunnah yang ada di suatu negeri, mereka ketika mau mengamalkan ibadah mereka malas-malasan, seadanya. Yang penting sempat, yang penting bisa. Ramadan dikasih waktu 30 hari, yang penting khatam seenggaknya sekali lah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sekali udah lebih baik daripada yang enggak sama sekali. Giliran ibadah delok mengisor, dalam dunia melihatnya ke atas. Itu bisa jadi menjadi sebab. Kita harus muhasabah setiap personel, setiap person di antara kita, individu di antara kita itu mau muhasabah dalam hal seperti ini, ikhwati fillah. Karena sejak dahulu kalau kita dilihat dari sebab-sebab duniawi, kita itu tidak punya apapun untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Persenjataan kita mulai dari dulu kalah. Dari Islam pertama kali ada, kalah udah dari Persia sama Romawi. Sampai kita hari ini, kita kalah sama negara-negara adidaya sana. Ada yang komunis, ada yang enggak beragama. Mereka sudah punya tank, kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Satu-satunya yang kita punya adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai kedekatan kita kepada Allah ternyata sama jauhnya dengan musuh-musuh Islam? Mereka musuh Islam yang tidak beragama Islam. Mereka tidak pernah menyembah Allah. Kok orang Islamnya juga sama, ngakunya Islam tapi gak begitu menyembah Allah? Kalau dalam kemaksiatan sama dengan orang kafir, udah kita habis. Karena satu-satunya yang dimiliki kaum muslimin adalah kedekatan dengan Allah. Ternyata gak lebih dekat daripada orang kafir. Sedangkan orang kafir mereka punya persenjataan yang mumpuni untuk mengalahkan kita. Ini adalah suatu hal yang perlu kita muhasabah. Ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Reza Basalamah dalam salah satu pertemuannya. Beliau mengatakan Islam itu dijanjikan oleh Allah pasti akan berjaya sampai akhir zaman. Tapi tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam akan bertahan di Indonesia. Islam pasti bertahan, tapi nggak ada jaminan bertahan di Indonesia. Maka kita yang memperjuangkan Indonesia ini dengan janji Allah, kalau kita mau memperjuangkan sunnah, kita memperjuangkan Islam, maka pasti Allah akan memperjuangkan juga. Allah akan berikan sesuai dengan usaha para hambanya. Ini materinya sirah, jadi nggak ada pertanyaan ya. Afan kalau ana ada salah kata, dan afan insya Allah nggak ada yang ngantuk ya kalau sirah. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.